sebelumnya Pak, saya mau minta izin dulu Pak. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berdiskusi, sharing, dan kemudian minta pengalaman-pengalaman Bapak terhadap pengambilan keputusan yang Bapak laksanakan selama menjadi pimpinan di satuan pendidikan. Baik, kalau yang saya baca dari biodata Bapak sudah sudah banyak sekali menjadi kepala sekolah di beberapa tempat ini. Alhamdulillah. Ya Pak, ada di SMP saya baca ini Pak ya, ada di SMA Nipung, SMA Bengin Teluk, dan kemudian di SMA Negeri Rukit. Jadi saya pasti banyak sekali situasi, kondisi-kondisi, keadaan yang kemudian mengharuskan Bapak untuk mengambil sebuah keputusan yang mungkin keputusan tersebut boleh dikatakan berat ataupun kemudian boleh banyak tantangan dalam pengambilan keputusannya. Nah sebelum saya melanjutkan Pak, saya ingin menjelaskan bahwa kegiatan wawancara kita ini Pak akan direkam Pak. Kegiatan ini akan direkam dan kemudian saya mohon izin juga untuk mempublikasinya sebagai tugas dari rangkaian kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tugas demonstrasi kontekstual. Apakah Bapak bersedia dan siap? Siap. Insya Allah Pak Sadam, ya informasi ya sedikit lah. Ya siap Pak. Mungkin kalau pengalaman kita itu cuma beda umur Pak. Umur saja. Ya artinya pengalaman-pengalaman yang Bapak dapat mungkin bisa menginspirasi dan kemudian menjadi pembelajaran untuk kami Pak. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama kepemimpinan Bapak baik dari sekolah-sekolah sebelumnya ataupun dengan sekolah-sekolah yang sekarang, pernah tidak Bapak menghadapi sebuah situasi, sebuah permasalahan atau sebuah keadaan yang mengharuskan Bapak itu mengambil keputusan. Nah, dan keputusan itu begitu berat, sama pentingnya. Ngambil ke kiri ada kepentingan, ngambil keputusan di sebelah kanan ada kepentingan. Nah, pernah tidak Pak? Kalau boleh cerita dalam situasi apa atau dalam kasus apa dan bagaimana ceritanya Pak? Jadi pertanyaannya itu sebenarnya agak rumit ya, Pak? dan berat jawabnya. Karena sulit menguraikan satu permasalahan itu, apalagi dalam sebuah pengambilan keputusan. Kita sebagai kepala sekolah, tentu kita banyak sekali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dari masyarakat, dari wali siswa, dari anak-anak, dari para rekan-rekan sejawat kerja kita, dari TU, Bank Sapu, itu banyak sekali. Tentu menghadapi masalah itu ada yang rumit, ada yang tidak. Bermacam-macam. Bukan beragam. Bukan bermacam-macam, beragam. Jadi banyak dan kadang-kadang memang kita dilema dalam mengambil sebuah keputusan yang sifatnya ada yang diberatkan ke salah satu pihak atau yang bagaimana. Nah ini yang kadang-kadang itu tidak samanya antara pimpinan satu dan pimpinan yang lain. Kadang-kadang ada cara atau ciri-ciri dari seseorang itu, gaya dia kepemimpinan, ini yang kadang-kadang membedakan. Namun kalau saya pribadi, yang paling pokok itu pengambilan keputusan itu jangan sampai yang kita putuskan kalau dia dirugikan, tapi bagaimana caranya kita ambil keputusan dia merasa tidak dirugikan. Kemudian yang kedua, yang ada yang diuntungkan, nah tentu yang merasa diuntungkan dia pun tidak berbangga dengan keputusan kita ambil. Jadi gimana? Jadi artinya keputusan yang diambil walaupun kemudian kita mau ngambil dari salah satu sisi, tapi yang merasa kemudian agak dirugikan, tetapi dia kemudian tidak bersedih dan kecewa. Iya, gitu. Tapi yang kemudian merasa mendapatkan keputusan tersebut tidak kemudian juga berbangga. Tidak juga berbangga. Nah, inilah yang paling berat, yang dirugikan. Bagaimana cara kita? Ini tidak sama, Pak. Tidak sama cara seseorang memimpin itu, tidak sama. Tentu kalau saya punya gaya tertentu, yang merasa dirugikan akan saya dekati dan saya perjelas kenapa saya ambil seperti ini, sehingga dengan keputusan yang saya ambil dia menerima Pak. Nggak ada kan seseorang setelah keputusan begini dia nggak menerima, bukan ini karena kita
caranya. Ya, ya. Nah, jadi dengan pendekatan-pendekatan tertentu kita ajak ngobrol dulu. Kenapa saya kasih seperti itu tadi? Ini pertimbangan saya. Bahkan saya pernah didatangi Pak Sadar. Dua wali siswa yang datang ke rumah, Pak, kenapa anak saya harus dipindahkan? Kenapa? Saya bingung. Ada salah satu kasus anak yang memang bermasalah di sekolah, dan saya sudah ambil keputusan anak ini harus pindah, Pindah, ya. harus pindah. Tapi orang tuanya Belum menerima. bertanya, kenapa Pak? Apa alasan Bapak kok Memindahkan anak tersebut. mengambil keputusan anak saya harus pindah dari SMA? Ini berat Pak. Kalau kita salah menjelaskan terhadap orang tuanya, setelah keputusan kita ambil tadi seperti itu, kita harus jelaskan ini dasarnya, dan dasar itu kita hubungkan dengan setelah dia pindah ke sana, insya Allah dia akan begini perubahan. Ini salah satu kasus kemarin yang sudah 2 orang yang menghadap saya seperti, tapi saya tetap Artinya tetap komitmen dari Tetap awal. komitmen. Tapi Dia kita harus ada keluar. aturan yang dijelaskan. Nah, dia datang ke rumah begini, satu lagi gimana, seperti itu saya jelasin. Nah, setelah dia keluar dan pindah ke tempat lain, saya ketemu lagi dengan orang tuanya, malah orang tuanya itu sujud dan terima kasih Pak Sadar. Artinya tidak merasa Tidak merasa, terbeban tidak merasa, terhadap iya. putusan tersebut tadi. Malah berterima kasih sekali Pak. Karena ada dampak mungkin yang baik. Apa yang Bapak sarankan kemarin Uh-huh. sepertinya memang betul-betul pas untuk anak saya. Nah, ini kita mengambil keputusan seperti itu tidak sama Pak Ya, Sadar. benar-benar. Tidak gampang itu. Kita betul tahu karakter anak itu, kita betul tahu karakter orang tuanya, dan masa depan anaknya itu bagaimana, kalau di sini bagaimana, ini latar belakang. Nah, itu agak sulit. Jadi memang benar Pak, karena memang kalau dalam pengambilan keputusannya itu tadi, karena ada 2 kepentingan salah satu gitu. Tapi kalau menurut saya membaca dari Bapak tadi, kalau kita sudah paham karakter pada siapa pengambil keputusan dan kemudian mempunyai data-data, aturan-aturan dan dampak setelahnya, nah mungkin dia sudah bisa menerima, dan bahkan mungkin cerita Bapak tadi dampaknya positif. Jadi komunikasinya setelah selesai, Nah, dia datang lagi. Ini Lebih baik yang lagi. paling pokok Pak Iya Sadar. Pak. Dalam sebuah pengambilan keputusan, jangan sampai ada satu tujuan bahwa kita itu punya akan terbaca oleh yang menerima keputusan bahwa oh ini dendam, oh Ya, ini benar. memang itu tidak boleh, Ya. tidak boleh. Harus tidak membawa unsur Nah, pribadi. tidak ada membawa unsur pribadi, kemudian lagi tidak harus kita ada unsur benci. Memang tidak boleh. Ya, Kalaupun kita benci dengan seseorang atau dengan itu, tapi tidak muncul dalam penerimaan keputusannya. artinya memang benar keputusan itu diambil Itu atas sulit dasar itu. keadaan yang ada. Itu bukan sulit keputusan. Pak Salam. Iya. Bukan gampang itu. Benar sekali Pak, karena memang ya di dalam pengambilan keputusan itu ya ada orang yang terlibat di dalamnya, Iya. yang mendapatkan dampak dari keputusan itu. Karena begini, kita lihat di sekolah lain, itu ada setelah keputusan diambil, timbul dampak. Ini kenapa? Karena itu tadi latar belakang kita mengambil keputusan, dasar kita mengambil keputusan itu tidak jelas. Tapi kalau jelas, tegas, tidak bisa lagi. Jadi dia mengambil keputusan kan seperti Bapak tadi sudah mempelajari banyak hal, jadi celah kemungkinan untuk orang balik Nah, datang kemudian mengaca itu berbeda lagi. kita selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu banyak faktor yang mendukung, Pak. Ya, salah satunya Pak. Nama baik itu tidak bisa. Jadi orang tahu terhadap kita bahwa itu itu bapak itu begini baik. Setiap dia yang dilakukannya pasti hal-hal yang baik. Makanya kita jadi pimpinan itu jangan sekali-sekali menampakkan
perbuatan atau tingkah laku yang kira-kira nanti akan menghambat kita dalam sebuah keputusan itu. Tapi memang benar-benar ada terbelakang. betul latar belakang kita itu Harus sangat dijaga. perlu sekali. Oke, Pak. Untuk biasanya di dalam pengambilan keputusan Pak dengan situasi tertentu, kira-kira siapa yang biasanya sering dilibatkan? Ada tidak orang-orang tertentu atau siapa orang-orang yang sering dilibatkan? Kalau yang sering dilibatkan itu tentu kalau kita pimpinan kita punya wakil. Laki-laki ya, Pak, ya. Satu, kemudian dari masyarakat itu kita ada Dilibatkan. Ya. Bukan kita libatkan, tapi kita lihat bahwa orang masyarakat ini begini, siapa tokoh yang di situ yang ini kita gali, oh, begini. Kemudian di keluarga pengambilan keputusan kita itu berpengaruh, Pak. Ada pengaruhnya. Seperti apa, Pak? Ya, peran ibu, peran keluarga, terutama istri. Kalau saya selaku apa, karena saya laki-laki, Ya, jadi tentu peran istri itu besar sekali. Ada semacam pesan-pesan atau masukan-masukan atau seperti apa? Banyak. Banyak. Sebelum kita ke sekolah, itu kadang kita mungkin sarapan sama-sama, sarap. Ini yang sering membawa kita ke hal-hal yang baik. Jadi kalau orang-orang lain itu mungkin peran istri tidak dilibatkan dalam nggak bisa. Kalau saya tetap kadang saya cerita sama istri kan, ini sekolah seperti ini. Dia mulai memberikan pandangan saran. Ini jadi yang mendukung saya itu bukan cuma Ya, maksud bukan di bukan cuma kolega di sekitar, kolega rekan kerja kita saja, tapi juga ada peran. keluarga juga berperan, anak pun ikut berperan. Artinya Bapak kalau menghadapi suatu permasalahan, berarti Bapak juga terbuka juga dengan keluarga. Iya, info-info dari anak-anak, dari ini keluarga ya, Iya. yang dari anak kita. Dari anak kita. Anak-anak kita kan juga bergaul. Benar. Jadi mungkin Muncul informasi-informasi ya. kita sebut begini, oh itu tahu, aku itu. Nah ini jadi bahan bahan pendukung kita. Luar biasa berarti banyak. Jadi sekali kalau inspirasi. kalau orang lain kadang-kadang menyebut istri dan keluarga itu katanya tidak besar pengaruhnya, salah. Kalau menurut saya salah. Karena kita bisa duduk seperti ini, ya tentu keluarga sangat berperan. Nah Pak, mungkin selanjutnya Pak yang ingin saya tanyakan, kalau di dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak misalkan ada suatu kejadian, apa langsung mengambil keputusan segera, atau kemudian menentukan waktu-waktu tertentu di dalam pengambilan keputusan, atau seperti apa Pak? Nah, itu identifikasinya Pak. Identifikasi kasusnya itu ada yang memang harus kita ambil saat itu. Ya, berarti sesuai dengan Ya, kondisi permasalahannya. sikonnya. Ada yang sudah kita kasih waktu dulu, baru nanti kita ambil keputusan. Sambil kita berpikir, sambil kita pelajari, oh ini harus begini, oh anak ini harus begini. Kadang-kadang oke, kita kasih kendor sedikit. Tapi kalau identifikasi kita anak ini harus seperti ini, kasus ini harus seperti ini yang berat Pak. Nggak bisa saya jelaskan itu. Kenapa? Bagaimana caranya kok kadang-kadang kita itu langsung muncul seperti itu. Ini kadang-kadang situasional, sifatnya situasional kan. Jadi begitu kita menghadapi seperti itu, sinilah kadang-kadang kita seperti dapat semacam hidayah, macam bisikan atau apa. Kalau kok saya ngambil seperti itu, padahal tidak ada tadi yang dari awal harus begini, tidak ada. Jadi refleks gitu Pak. Refleksi. Tapi ingat, dasar pemikiran kita tadi, keputusan kita itu biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan. Artinya walaupun refleks, tapi istilahnya bukan keputusan yang kemudian ujug-ujug, tapi memang Iya. sudah ada terbelakang selama ini tadi dengan gaya-gaya dan sikap. Karena kita sudah banyak menemui kasus, sehingga kita ini sama.
seperti itu. Kemarin saya ambil seperti ini. Ya. Tapi kemungkinan kasus di Libu Ah. saya bawa sini mungkin tidak sama Pak. Sama. Meskipun dalam kasus yang sama. Sama. Tapi identifikasi lebih dalam lagi, lebih sifatnya betul-betul kita kita pelajari itu beda, nggak bisa sama. Jadi pengidentifikasian itu memang nggak bisa harus kita. Tapi dalam satu permasalahan identifikasi itu penting sekali ya. Iya. Jadi jangan sampai kasus itu kita hanya kemudian tahu kejadian saja, tapi latar belakang yang macamnya perlu tidak. Nah terakhir yang ingin saya pertanyakan Pak, apa hikmah yang bisa kami dapatkan, bisa kami pelajari di dalam cara-cara Bapak mengambil keputusan ini Pak, Nah, untuk berbagi ke kami? kalau hikmah tentu kita sama-sama. Siapa? Hikmahnya tentu kalau menurut saya sudah cukup berterima kasih dengan apa yang saya lakukan. Ini semua mendukung. Tentu dukungan rekan-rekan ini apa yang saya katakan tadi, keluarga pun ikut mendukung, ya kan? Ini satu hikmah yang sangat besar buat saya dan sangat berarti buat saya. Saya tidak bisa seperti ini tanpa dukungan dari kawan-kawan rekan sejawat komite dan lain. Seseorang bisa duduk dengan baik dan bagus dengan keputusan yang bagus dan lain sebagainya, tentu dengan dukungan yang bagus. Jadi makanya menurut saya memang luar biasa. Jadi dalam artian kalau dalam mengambil keputusan itu memang banyak yang mempengaruhi Iya. dukungan segala macam. Jadi keputusan yang diambil bukan keputusan atas dasar pribadi, Bukan. banyak pertimbangan. Nah mungkin ini saja Pak Jamal, Oke. terima kasih atas kesempatan waktunya. Semoga kemudian apa yang disampaikan ini menginspirasi baik saya secara pribadi dan mungkin juga nanti yang menonton atau yang kemudian yang ikut menyaksikan tayangan-tayangan yang saya rekam ini. Oke, terima Pak kasih. Jamal. Terima kasih juga Pak Sadam. Siapa? Saya sudah diajak untuk menjadi narasumber lah ya, Siapa? mungkin salah satu responden yang dibutuhkan oleh untuk keperluan Bapak sebagai calon guru penggerak tadi. Ya mudah-mudahan berhasil dengan baik dan prestasi yang bagus, dan juga jangan lupa kita sama-sama berusaha untuk jangan lupa terhadap kita punya yang di atas yang mengatur kita. Jadi kita jangan lupakan itu, apapun dia dari Allah Subhanahu Wa Taala turun ke nabi-nabi kita, turun ke orang tua kita. Nah orang tua kita itu jangan sampai kita lupakan. Meskipun mereka masih ada, meskipun mereka sudah tidak. Artinya harus mendapat video. Harus. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ali, apa kabar? Alhamdulillah senang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Ali, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan kepada kami. Di hari ini saya sengaja ke sini dalam rangka untuk melakukan wawancara kepada Pak Ali. Apakah Pak Ali bersedia? Siap. Hari ini. Saya bersedia sekali. Ya, jadi saya wawancara perihal kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, itu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya berupaya mencari referensi kepada Pak Ali selaku pimpinan Satuan Pendidikan, mau melihat bagaimana kiat-kiat selama ini tadi dalam pengambilan keputusan pada situasi-situasi yang dihadapi di sekolah. Kalau bersedia dan siap Pak Ali, saya ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Siap dan bersedia. Siap dan bersedia ya Ali. Jadi sebelum saya memulai dan melanjutkan Pak Ali, saya ingin bertanya pada satu hal. Selama memimpin sebagai kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah sudah berapa tahun? Saya mungkin sekolah itu mulai dari tanggal
tanggal 26 September 2016 ya, sampai dengan sekarang. Sampai dengan artinya sudah 8 tahun. Ya, Itu terdiri dari 2 sekolah. Oh, sudah 2 sekolah. Sebelumnya saya kepala SMA Negeri Muara Pulang di Kecamatan Ulu Rawa, tapi masih Kabupaten Musirawas Utara. Sekarang di Sekarang di sekolah yang sekarang yaitu SMA Negeri Sulangan. tentu dengan waktu yang begitu lama Pak Ali tentu banyak sekali hal-hal yang dihadapi, pasti problematika, baik itu kemudian pencapaian dan hal-hal positif maupun tantangan lainnya. Nah, saya ini berkaitan dengan pengambilan keputusan bertanggung jawab, saya mencoba menggali dan bertanya, entah di sekolah sebelumnya atau dengan kondisi yang sekarang, pernah tidak Bapak Ali selaku pimpinan itu menemui suatu situasi yang sifatnya permasalahan, yang kemudian situasi atau permasalahan itu mengandung dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu? Pernah tidak? Pernah. Kalau secara boleh dikategorikan sering, banyak, atau jarang sih? Sering ya. Sering ya, karena memang. Tapi yang saya dulu ya. Ya, siap. Yang pastinya ini pengalaman pribadi saya. Saya pernah ditanya oleh Kabid SMA. Kabid SMA. Kabid GTK. Kabid GTK. Bagaimana? Ini cerita penegrian SMA Negeri Napalicin dari SMA Negeri Muara. Kala itu saya kepala SMA Negeri Muara ceritanya ya. Oke. Terus sekaligus saya ketua MKKS SMA Muratara. Di waktu itu. Selepas ini kasus dilema etika atau rujukan moral, nanti kita bisa bahas, kita diskusikan ya. Jadi saat itu pada bulan Januari Februari 2020 saya masih definitif di SMA Negeri Muara, tapi juga PLH di SMA Negeri Sulangan. Jadi masa transisi kalau itu ya, antara saya di Muara dengan saya di Sulangan. Saya ditanya oleh Kabid GTK almarhum Pak Muhammad Zain, Pak Ali, saya mau tanya, apa benar Pak Ali mau mendirikan SMA Negeri Napalicin memisah dari sekolah yang Pak Ali pimpin sekarang? Benar Pak. Apakah Pak Ali siap? Siap. Cuman ada resiko. Income Pak Ali akan berkurang. Karena berkurangnya siswa. Ya, peserta didik. Betul kan? Siap saya Pak. Saya langsung jawab. Saya menegrikan SMA Negeri Napalicin ini Pak. Saya bukan motivasi saya di income saya. Saya lebih mementingkan kepentingan umum. Apabila SMA Negeri Napalicin ini dilakukan penegriannya berdiri, setidaknya layanan pendidikan di Sumatera Selatan lebih dekat dengan masyarakat di desa Napalicin dan sekitar. Nah, jadi di satu sisi kita harus maju. Di sisi lain secara pribadi income kita berkurang. Artinya ada dua situasi. Ada dua situasi, untung dan rugi. Benar dan salah kan? Untung dan rugi, benar dan salah, kepentingan pribadi dan orang banyak. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah ikut seleksi PP. Pengajar praktik. Juga saya pernah ikut seleksi sekolah penggerak. Di saat bersamaan portofolio saya diterima, yang kita isi esai kita segala macam diterima. Tapi di saat wawancara kita harus memilih mau wawancara sebagai PP atau mau berbicara sebagai sekolah penggerak, karena mereka tidak mau diduakan, harus pilih salah satu. Saya akhirnya memilih sekolah penggerak. Yang saya pikirkan saat itu, kalau saya pilih sekolah penggerak, saya bisa menggerakkan kawan-kawan komunitas di sekolah. Tapi kalau saya sebagai guru praktik, setidaknya manfaatnya hanya saya sendiri. Nah, kan dia yang main dengan pribadi. Saya lebih memilih ke sekolah penggerak, dan kuota sekolah penggerak untuk Kabupaten Sulawesi Utara itu sendiri saat itu cuma 2 sekolah, bukan 2 sekolah untuk SMA, tapi SD, SMP, SMA, semua jenjang ada 2. Maka saya tidak terpilih lah saat itu. Saya tidak tahu alasannya seperti apa.
Artinya saya boleh menyampaikan bahwa baik di sekolah lama dan sekolah baru dengan cerita-cerita yang lain, setidaknya dari dua ini sudah mewakili bahwa memang ada pernah dalam situasi yang kemudian berkaitan, bertentangan, dan kemudian mempunyai kepentingan dari dua arah dan unsur kebenarannya memang sama-sama benar. Berarti ada ya baik dalam segi rujukan moral atau etika seperti itu. Nah, dari kedua kejadian tadi ataupun dengan kasus-kasus yang lain atau situasi yang lain, Bapak Ali Gunawan selama menghadapi situasi tersebut, bagaimana Pak Ali Gunawan itu mengidentifikasikannya bahwa itu adalah sebuah dilema etika ataupun rujukan moral? Saya dalam mengidentifikasi permasalahan itu, situasi tersebut ya, posisinya itu yang harus kita pikirkan dua arah kepentingan. Apakah kepentingan saya secara pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan masyarakat umum yang notabene-nya untuk kepentingan negara. Saya lebih mementingkan kepentingan negara seperti apa yang telah kita disumpahkan selaku aparatur sipil negara. Jadi seperti itu saya mengidentifikasinya. Saya lebih menitik beratkan kepada kepentingan orang banyak daripada kepentingan saya sendiri. Seperti itu. Ya, artinya melihat bagaimana situasi kepentingan tidak ada keduanya, jadi bisa melihat dari etika ataupun rujukan moral seperti itu. Kalau sudah kita bisa mengidentifikasi dan memahami itu, kita mempunyai langkah-langkah ataupun kemudian cara-cara di dalam menyikapi persoalan tersebut. Nah, yang untuk dilema etika ini paling khususnya ya, menjadi kepentingan antara kedua sisi, kedua situasi yang dimana kedua-duanya itu ada sama baiknya atau benar baiknya dari segi hal nilai yang lain-lain seperti itu. Lalu bagaimana cara Pak Ali itu mengambil keputusan? Misalkan seperti dicontohkan tadi, ketika kemudian tidak menegurikan, Pak Ali juga dapat kebenaran atau dapat hal baik. Income dalam artian income sekolah yang ada itu akan tetap bertambah atau kemudian besar. Kemudian kalau kemudian Pak Ali mengambil keputusan untuk menegerikan, akses pendidikan lebih merata dan terjangkau oleh orang-orang yang di sekitar tersebut. Bagaimana Pak Ali pada akhirnya mengambil keputusan? Pada akhirnya saya mengambil keputusan kita bekerja itu tidak sendiri pastinya kan. Kita punya komite, kita punya kepala desa di sekitar, juga kita komunikasi dengan pihak dinas pendidikan. Sebelum saya mengambil keputusan itu, saya sudah berbicara karena ada sesuatu hal untuk memberikan itu yang harus jadi perhatian. Nah, perhatian yang harus kita memang fokuskan yaitu apakah ketersediaan sekolah penyangga saat mendirikan sekolah itu apakah sudah memenuhi syarat apa belum, ya kan? Terus siswa yang ada di sana terus untuk melanjutkan SMP ke jenjang SMA apakah sudah ada orangnya apa tidak? Nah, setelah kita perhatikan secara administrasi syaratnya cukup. Lalu kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait dan mereka menyepakati itu dan akhirnya secara legalitas itu sudah legal kita jalankan secara prosedural dan maka keputusan kita ambil itu kita tanya juga dengan guru karena takutnya karena ada kaitannya dengan teman-teman yang di sekolah. Ya, benar. Apabila siswa kita berkurang, jam mungkin ya berkurang, itu akan berimbas kepada guru yang sertifikasi. Maka kita perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Namun sekali lagi, kalau kita hanya berpikir untuk kepentingan diri kita, tentu sekolah itu tidak akan pernah bisa kita berikan. Maka yang guru yang posisinya sertifikasi tidak ada jam di sekolah ini itu tidak bisa kita pindahkan ke SMA yang baru. Maka keputusan itu pahit ataupun bagaimana itu harus kita ambil, kita harus memberikan itu. Semoga ini menjadi legasi arsitektur kita selaku guru dan selaku sekolah saat ini. termasuk juga pimpinan PKS ya. Kalau boleh menyimpulkan ini Pak, jadi pada saat mengambil keputusan itu langkah-langkah ini untuk kolaborasi dengan komite, pihak desa dan sekolah-sekolah penyangga. Kedua mencari fakta-fakta ya. Misalkan ada tidak sekolah pendukungnya, ada tidak murid yang akan melanjutkan ke sana. Setelah itu juga menganalisis.
kebutuhan dan kepentingan sekolah di dalam saya itu ngambil keputusan. Setelah dia ngambil keputusan, apa yang dilakukan? Setelah dia ambil keputusan, ternyata keputusan pada akhirnya menuju kebenarannya. Menuju kebenarannya. Iya. Dengan Berarti keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Iya. Itu dibuktikan dengan sekolah itu tahun keduanya langsung dibangun menjadi sekolah baru. Oh, USB langsung. USB langsung. Artinya kemudian direspon Direspon cepat oleh pihak pemerintah provinsi. karena dianggap keputusan yang benar dan benar sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan dan kesadaran-kesadaran yang Betul. ada. Luar biasa Pak Ali ini juga menginspirasi. Jadi Pak Ali itu bukan hanya sekedar kemudian mempunyai apa ya jalan pikiran yang kemudian cemerlang, tapi saya lihat juga ada keberanian. Nah kira-kira ya Pak Ali selain keberanian, nah kira-kira kekuatan apa yang kemudian menggerakkan Pak Ali di dalam mengambil sebuah keputusan yang saya kira baik kiri, kanan, pro, kontra itu kedua-duanya itu sama banyaknya. Yang apa yang menjadi kekuatan Pak Ali selain keberanian? Selain kebenaran yang telah kita sebutkan tadi, hal yang menjadi faktor sehingga saya berani mengambil sebuah keputusan. Karena saya dilahirkan di keluarga yang tidak mampu. Ya. Nah, karena saya dilahirkan di keluarga yang tidak mampu, saya tidak mau lagi mendengar masih ada keluarga yang tidak mampu, yang tidak terjangkau sekolah di luar, tidak sekolah. Jadi kalau saya bela kepentingan orang banyak, saya melawan. Tapi di saat membela kepentingan saya pribadi, saya tumpul. Kenapa? Karena kalau tidak kita yang memperjuangkan hak-hak masyarakat kita yang tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu secara intelektual, tidak mampu secara pola pikir menyekolahkan anaknya di tempat yang baik, tapi kita kan mampu. Apa salahnya kita untuk berbuat pada mereka, kita lakukan hal itu. Yang kedua, hal yang harus kita miliki, rela berkorban. Berkorban ini bukan materi saja. Kenapa? Perasaan juga harus kita korbankan. Demi kepentingan tadi. Demi kepentingan itu bisa terwujud. Iya. Betul kan? Demi kepentingan itu bisa terwujud. Kenapa? Karena mata kita harus memperhatikan, telinga kita selalu mendengarkan, ya. Otak ini berpikir. Saya bahkan pernah disampaikan, ya, ada statement dari masyarakat yang notabene itu mereka penggiat pendidikan, sampai bilang, tetap telinga saya, kalau sekolah itu bisa negeri. Kenapa? Karena program itu cuma satu kecamatan, satu SMA. Sedangkan kecamatan kita, kecamatan kecil, siswa ada 500 sekecamatan. Ya. SMA negeri cuma bisa dua. Dan itu kita buktikan itu dengan kedisiplinan, dengan tanggung jawab, yang jelas rela berkorban itu baik secara materi dan perasaan yang jadi korban. Artinya selain keberanian, juga ada rasa rela berkorban, keyakinan. Karena kalau tidak ada keyakinan kita terhadap Tuhan juga, apalah daya kita yang menganggap diri kita ini mungkin cerdas, pintar, mampu, kompeten, itu kan cuma Allah yang menggerakkan. Tetap Allah lah yang satu yang menggerakkan, membolak-balikkan hati orang-orang yang memegang kebijakan sehingga sekolah itu bisa diistilahkan negeri. Jadi sekolah sekarang itu sudah tahun keempat ya? Sudah tahun biasa, ini menarik sekali. Luar biasa, juga menginspirasi bagi saya. 2 sekolah itu padahal. 2 sekolah. 1 sekolah 6. Itu yang tempo sebelumnya ya? Mana? Dari Karangjaya ya? Ya itu dari Karangjaya. Dari Karangjaya. Oh itu waktu itu zaman Pak Ali Saya yang negeri sekaligus satu paket dengan SMA Laparici. Waktu itu sebagai pimpinan Sebagai pimpinan KKN. Karena kan kecamatan itu Nah, beda. masih ada juga dilemanya untuk sekarang. Waktu itu? Karena ini fakta sejarah. Mungkin kalau tidak di forum ini, mungkin ini tidak akan pernah terungkap. Pada tahun 2015, SMA Negeri Sukamantaru itu sudah dinegerikan oleh Bupati Sulawesi Utara. 2015 nanti waktu kita masih di naungan Pemkap Kabupaten Kabupaten Utara ya. Iya. Sudah ada SK Bupati. Namun satu hal yang saya tidak habis pikir, SK sekolah negerinya terbit, tapi kepala sekolahnya tidak dilantik. Unit sekolah barunya sudah ada.
Ya, maksudnya sudah beroperasi, kelas jauh, Ya, jauh, ada itu. SK negeri sudah diberikan, tetapi SK penegrian itu disembunyikan sampai tahun 2020. Bayang tidak? Dari 2015 sampai 2020 SK-nya disembunyikan, tidak tahu siapa yang pegang. Akhirnya secara kebetulan Bapak SMA Jaya waktu itu sudah siap nelpon selaku KKS. selaku saya KKS, beliau pengurus KKS sekaligus sekolah SMA Karangjaya, nyampaikan, kamu mau menerima izin ya? Betul. Bisa tidak usahakannya suka menang? Oh sangat bisa sekali, saya bilang kan. Nah sekarang ini lagi nyari SK, ada yang nyari dinas pendidikan, sekolah, Sekolah suka menang atau sekolah Karangjaya. Karangjaya? Jadi oleh Bu Hasia dikasihlah SK itu kepada saya. Ada ya? Ada. Langsung saya ajukan ke dinas provinsi, saya buat proposalnya. Langsung diajukan di ACC bareng SMA Anak Polisi. Waktu itu ya. Sama dilema yang terjadi. Jadi berarti. Karena harus ditanyakan dengan Bu Hasia mau dinegerikan tidak. Itu jadi Bu Asia dilema. Dilema, saya juga Saya dilema. juga dilema gitu. Jadi ternyata dilema itu bukan hanya sebagai pimpinan Betul. kepala sekolah. Ada situasi lain juga seringnya. Nah, paling melanjutkan dengan pertanyaan tadi. Jadi sudah punya kekuatan dan hal-hal yang kemudian menjadi peluang di dalam melakukan perusahaan yang efektif. Tentu juga saya yakin ada hambatan mungkin ya. Kalau boleh diceritakan, paling apa saja yang pernah ditemui lah khusus untuk kasus yang licin tadi, biar kita lebih konkret untuk memandangnya. Kalau hambatan ataupun tantangan kita ini kan masyarakat kan banyak yang jadi netizen daripada mendukung. Oke, maksudnya berpihak kepada yang kontra. Ya, Seperti itu. mereka lebih menitik beratkan kepada keniscayaan hal itu tidak akan pernah terwujud. Oh iya. Mereka mempunyai pandangan Pandangan tersendiri tersendiri. atau ada yang kemudian menurut Pak Ali ada yang memicu. Pandangan tersendiri yang memicu hal itu tidak bisa terwujud. Ya karena mengingat wilayah kita kan siswanya dikit. Oh, yang kecil wilayah kecil tadi. Oke. Itu kan tantangan yang sangat berat Iya, sekali. iya. Kita harus cari solusi untuk meyakinkan pihak verifikator verifikasi penelitian sekolah. Kalau sekolah ini secara administrasi sudah cukup. Iya. Namun yang menjadi hal yang sangat penting sekali karena Nafal di sini itu termasuk salah satu saat itu daerah terkunci. Maka itu menjadi pertimbangan lain lah ya. Sehingga tantangan lainnya yang jelas kalau untuk di daerah sekitar saya pikir tidak ada hambatan lah ya untuk kita berikan karena rata-rata kita membangun masyarakat sangat support dan mendukung. Bahkan saat kita diberikan SK penegriannya yang mengantarkan itu adalah Gubernur Sumatera Selatan karena itu. Nah biasanya kalau pada tingkat satu yang turun ke daerah biasa yang membiayai tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten. Artinya bersinergi. Nah, namun kejadian saat itu yang uniknya, yang membiayai kami masyarakat desa Nafalici dan sekitar, swadana dengan masyarakat, saking masyarakat itu antusias untuk mendatangkan Gubernur Sumatera Selatan untuk supaya menyerahkan SK tersebut dengan harapan kalau Gubernur yang agar supaya kita bisa minta janji politiknya. Janji politik dan dia melihat kondisi setempat. Janji politik yang kita minta saat itu. Iya, iya. Untuk dibangun unit sekolah baru. Alhamdulillah. Berarti luar biasa juga ide dan pendidikan. Oke, Bali. Jadi memang benar ada tantangan-tantangan. Benar ada. Tapi memang ternyata kekuatan tadi ada, tetapi kemudian ada kolaborasi tadi sehingga hal tersebut jadi minim. Nah, karena setiap apapun kegiatan yang kita lakukan, kekuatan ataupun daya dukung itu pasti ada. Namun kelemahan atau yang lebih tidak mendukung itu juga ada. Itu tidak bisa Kedua sisi itu Kedua sisi ada. pasti ada. Tapi ya jelas tadi bagaimana kita memanajemennya. Betul. Nah, Pak Ali, kalau misalkan di dalam
mengambil keputusan dalam situasi-situasi tersebut, baik dengan kasus-kasus itu. Apakah ini berbasis dengan pengambilan keputusan segera, cepat, atau membuat semacam waktu-waktu khusus, atau membuat hal-hal yang perlu persiapan, atau bagaimana? Apa seperti apa gitu? Kalau kita ngambil keputusan kita situasional. Situasional. Ya. Kalau memang situasinya harus kita ambil keputusan itu eksekusi saat itu di waktu yang bersamaan, kita harus eksekusi itu. Ya. Tapi kalau memang ada suatu masalah yang tidak bisa kita eksekusi segera, ya kita harus jadwalkan itu. Nah, jadwalnya ada. Nah, dari kedua hal itu ada contohnya semua ya. Kasus anak berkelahi di lingkungan sekolah atau di luar, kan tidak mungkin kita tidak eksekusi. Nah, harus kita harus keputusan segera. Kamu ditarik dulu ke ruang BK, panggil orang tua kamu, besok datang. Itu eksekusinya. Tapi kalau untuk yang terjadwal, itu kita bisa di kegiatan anak-anak ujian semester, itu harus dijadwalkan. Terus supervisi guru, banyak lagi yang lain. Artinya menyesuaikan dengan apa yang terjadi, permasalahan apa atau situasi. Bagus juga nih Pak, menginspirasi sekali gitu. Kalau di dalam pengambilan keputusan itu ya Pak Ali, kalau selain dari kekuatan yang dimiliki oleh Pak Ali, ada tidak yang mempengaruhi personil ataupun faktor sekitar sehingga Pak Ali mengambil keputusan? Yang jelas faktor yang mempengaruhi untuk menghambat kita dalam mengambil keputusan itu baik. Yang jelas hambatan itu adalah orang yang menghasilkan kita, lebih ke orang, lebih kepada individu ya. Iya. Kenapa? Mungkin apa yang sudah kita putuskan itu tidak menguntungkan bagi mereka. Ya. Karena kalau kita mengambil keputusan tidak menguntungkan bagi mereka, jelas itu jadi hambatan bagi kita. Ya, tapi kita selaku pimpinan resiko itu tetap kita tanggung, namun harus kita minimalisir. Ya. Kalau resikonya 100%, kita tidak ambil keputusan itu terlalu resiko. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu kita dalam mengambil keputusan, maka kita harus mendiskusikan itu kepada orang-orang yang menjadi stakeholder kita. Mitra kepala sekolah, itu di sekolah itu ada wakil kepala sekolah dan membantu mengambil keputusan. Dan itu mereka sudah mengerjakan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Saya pikir seperti itu. Ya, artinya memang ada juga pertimbangan sekitar kita yang ikut berpengaruh dalam tanda kutip ya. Tetapi kita tidak kemudian sepenuhnya mereka, tapi pertimbangan tetap kita pikirkan. Nah, Pak Ali, dari kasus-kasus yang ada, Pak Ali kira-kira dalam menghadapi situasi di etika, pembelajaran apa yang Pak Ali dapatkan yang bisa untuk kami pahami dan juga menjadi inspirasi untuk kami, saya selakunya yang belum mempunyai jabatan pimpinan dalam menghadapi situasi-situasi itu. Yang jelas, pembelajaran yang saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan, setiap persoalan yang dihadapi, baik itu kasus dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama yang saya miliki hikmahnya, saya lebih kuat secara mental, secara psikis saya lebih kuat. Merasa ditempa. Karena kita pernah dengar ya istilah nakoda handal itu tidak pernah berlayar di lautan tenang, tapi mereka menghadapi samudera yang terjal, badai yang begitu dahsyat. Saya pikir seperti itu. Namun kalau kita sendiri bekerja tanpa melalui tim, kita akan menghadapi tsunami. Nah, untuk menghindari tsunami itu kita harus kerja secara kolektif, kolegial, mengambil keputusan secara bersama-sama, secara musyawarah mufakat. Saya pikir musyawarah mufakat itu sudah jadi pengajaran kita dari dahulu, menjadi dasar kita berbangsa dan bernegara. Mungkin seperti itu yang saya dapat. Saya lebih kuat dengan masalah yang saya hadapi itu. Ya, lebih kuat, kemudian juga harus berkolaborasi. Ya. Artinya dalam pengambilan keputusan itu banyak sekali faktor-faktor, kiat-kiat, dan ternyata juga ada pembelajaran pada sesi itu. Nah, mungkin ini saja Pak Ali untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ali.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan ini sangat menginspirasi baik saya secara pribadi dan mungkin nanti orang-orang yang melihat tayangan wawancara kita. Dan saya juga mohon izin Pak Ali ini untuk dipublikasikan dan ditonton oleh halayak. Siap. Ya. Terima Saya kasih juga Pak Ali. berterima kasih sekali sih. Siap. Yang pastinya cerita saya hari ini Iya. itu tidak banyak orang yang mengetahui itu. Iya. Karena apa kata orangnya? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri harus di belakang. Di belakang. Nah itulah yang saya lakukan selama ini. Namun di era digitalisasi, kalau saya tidak expose itu, orang benar-benar melupakan saya. Artinya. Orang tidak tahu kebenaran sejarah itu Ya. seperti apa. Itu menjadi penting supaya kemudian ada pembenaran. Nah, supaya kemudian hal-hal yang menjadi tabu tidak diliarkan Tidak. menjadi hal yang Benar. Kita takut ya nanti ada pembelokan sejarah. Pembelokan sejarah yang benar merugikan gitu. Bukan kita satu tadi ya. Kalau Tapi memang masyarakat. benar-benar masyarakat ingin membuktikan itu, Ya. proposal dan SK Enggak. negeri SMA Sukamana Sukamana. ada di saya Ada itu. di belakang. Karena itu tidak fungsi lagi, karena itu sudah SK baru. Mungkin seperti Tetap arsip sudah ada ya. sudah ada. Itu kan sebagai dasar kita mengajukan SMA Negeri Sukamenang itu. Oke Pak Ali, terima kasih Pak Ali. Sama-sama, Pak. Sampai jumpa di lain waktu dengan Oke, keadaan yang terima lebih kasih. baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.